Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang yang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA, Ula, Usta, dan Ulya. Dan pesantren Al-Islami Nurul Anwar sudah siap menerima pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027. Dan kita terima dari segala tingkatan, baik SD, SMP, dan SMA. Dan kita terima dari anak berumur 7 tahun, baik putra ataupun putri. Kemudian insya Allah kami akan berangkat umrah membawa jamaah di tanggal 30 Desember 2025 dan kembali insya Allah tanggal 11 2026. Jadi perjalanannya lama, 1 tahun, 2025 sampai 2026. Dan kami juga membuka pendaftaran umrah baru untuk keberangkatan bulan Ramadan. Siapa tahu ada yang kepingin berumrah 1 bulan full bulan Ramadan, jumlah harinya adalah 33 hari. Umrahnya itu harganya adalah 35.900.000 rupiah. 35.900.000 rupiah. Siapa tahu ada yang berminat 1 bulan full Ramadan, maka segera hubungi kami untuk mendaftar. Dan siapa yang ingin berumrah juga di bulan Syawal, insyaallah keberangkatan tanggal 24 Maret, 4 hari setelah Lebaran, perjalanan selama 12 hari, pesawatnya adalah MH atau Malaysia Airlines, harganya 29.700.000 rupiah. Harganya 29.700.000 rupiah. Gratis ziarah ke kota Taif, gratis kurma 2 kilo, gratis jalan-jalan 1 malam dan 1 hari di negaranya Upin Ipin alias negara Malaysia. Nah, siapa tahu ada yang berminat ingin berumrah di bulan Syawal 12 hari 29.700.000 rupiah, segera hubungi kami karena seatnya terbatas, hanya 45 seat. Segera mendaftar, DP-nya dimulai dari 3.500.000 rupiah. Baiklah Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalamu. Di dalam kitab Qisasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, nama Nabi Daud itu garis keturunannya adalah Daud bin Isha bin Uwaid bin Abir bin Salamun bin Nahshun bin Uwainadib bin Imran bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Nah, jadi memang Nabi Daud ini masih keturunan dari bangsa Bani Israel. Muhammad bin Ishaq berkata, dari sebagian para ulama, Wahab bin Munabbih, bahwa Nabi Daud itu, postur Nabi Daud itu, kata Muhammad bin Ishaq, diambil dari pendapatnya Wahab bin Munabbih, Nabi Daud itu punya postur tubuhnya agak pendek, tidak tinggi. Artinya ukuran zaman dulu
ukuran Bani Israel zaman dulu, Nabi Daud ini lebih pendek daripada ukuran orang-orang Bani Israel zaman dulu. Ya mungkin kalau ukuran kita sekarang ya Nabi Daud lebih tinggi. Karena semakin akhir zaman, semakin mendekati kiamat, semakin tubuh manusia itu berpendek. Ya, berpendek. Orang zaman dulu ya tinggi-tinggi. Nah, jadi walaupun Nabi Daud ini dikatakan pendek, ukurannya adalah ukuran orang-orang Bani Israel di zaman itu. Kalau ukuran Nabi Daud dengan ukuran kita ya mungkin Nabi Daud lebih tinggi. Kemudian Nabi Daud punya punya mata warnanya biru. Rambutnya agak tipis dan beliau mempunyai hati yang sangat safi, qalbun safi, hatinya sangat bersih, suci sekali. Tidak ada iri, dengki dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu di kisahnya Nabi Samuel itu kan ketika Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Yusha bin Nun meninggal dan seterusnya Nabi Harun meninggal. Jenjang waktu itu banyak kekosongan Nabi dan Rasul. Banyak kekosongan, maksudnya Rasul. Kalau Nabi ada. Kalau Nabi ada, tapi kalau Rasul nggak ada. Nah, di saat itu ada Nabi, tapi bukan pangkatnya Rasul, namanya Samuel. Yang kita pernah ceritakan pada pertemuan yang lalu. Bani Israel ini nggak punya raja, nggak punya pemimpin. Nabi iya, tapi raja nggak ada. Maka diputuskanlah oleh Nabi Samuel pada saat itu bahwa yang menjadi pemimpin dari bangsa Bani Israel itu adalah yang bernama Talut. Ya, mempunyai Talut ini orangnya mungkin ahli dalam ketatanegaraan ya dan sebagainya dan seterusnya. Diangkatlah Talut tadi oleh Nabi Samuel ini. Ya kalau di NU itu ada Rais Am, ada Ketua PBNU. Nah, jadi diangkatlah Nabi Daud ini sebagai ketua, raja lah bahasanya, oleh Rais Am. Bahasa kitanya gitu. Dan pada saat peperangan antara tentara Jalut dan tentara Talut, kalau Jalut dari kalangan orang kafir, Talut dari kalangan orang beriman, di situ ada Nabi Daud yang kita ceritakan kemarin. Jalut itu badannya besar, tinggi. Nah, nggak ada yang berani orang lawan Jalut. Raksasa lah, badannya tinggi besar. Nah, akhirnya apa yang kemarin kita ceritakan? Maka Nabi Daudlah yang berani membunuh Jalut. Membunuh si Jalut itu. Dengan apa? Dengan ketapel. Yang kita ceritakan waktu Nabi Daud jalan, ada batu yang bicara, wahai Nabi Daud, ambillah aku, gunakan aku sebagai membunuh Jalut. Nanti kalau ketapel, Nabi Daud kan ahli main ketapel nih, main ketapel yang berputar gini. Nah, bawa aku, maka engkau kalau lemparkan aku akan membunuh si Jalut. Maka terbunuhlah, ringkas kata, si Jalut itu. Atas kejadian itu maka kaum Bani Israel semakin menyukai Nabi Daud, semakin bagus. Dan kemarin kita ceritakan si Talut berjanji kalau siapa saja yang bisa membunuh Jalut maka akan dinikahkan laki-laki itu dengan putrinya. Nah, kemudian Bani Israel itu pun menjadi suka, fansnya berat ya, banyak zaman sekarang punya fans berat kepada Nabi Daud, dan sebagian besar dari kaum Bani Israel menginginkan Nabi Daud menjadi raja.
menggantikan si Talut. Nah, yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Talut ada rasa cemburu nih. Rasa kecemburuan dengan Nabi Daud. Ingin membunuh Nabi Daud, sabotase dan sebagainya, tapi akhirnya diberikan hidayah untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya. Kembali kepada jalan yang benar, dan Talut pun bertobat, dan juga untuk apa juga berebut kekuasaan. Toh Nabi Daud adalah juga mantunya, mantu. Dengan ikhlas maka Talut pun menyerahkan tampuk kekerajaan kepada Nabi Daud, yang mana Nabi Daud memang disukai oleh kaum Bani Israel pada saat itu. Ringkas kata, Nabi Daud menjadi raja. Sehingga Nabi Daud terkumpul di dalam dirinya, dia seorang nabi, seorang rasul, plus juga seorang raja. Nah, dari sini yang pertama kali ya bahasa kitanya ya, yang menjadi nabi dan rasul plus juga raja. Kalau Nabi Yusuf yang kita pernah ceritakan di zaman yang dulu ya, Nabi Yusuf itu ada yang mengatakan Nabi Yusuf bukan raja, tapi adalah apa bahasa kitanya itu ya, menteri menteri ekonomi lah, zaman dulu ya, menteri ekonomi pada saat itu. Tapi ada juga yang mengatakan raja juga, Nabi siapa namanya, Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi Daud memang seorang raja dan diangkat oleh kaumnya Bani Israel, dan juga disetujui oleh mertuanya yaitu yang bernama Talut. Maka lengkaplah Nabi Daud, dia seorang raja, dia seorang nabi, dan juga seorang rasul. Terkumpullah di dalam diri Nabi Daud kekuasaan dunia dan juga akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 251. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan dalam peperangan itu Nabi Daud akhirnya membunuh Jalut. Jalut. Ada yang mengatakan, wallah alam ya, benar tidaknya, ada yang mengatakan Jalut ini itu sebenarnya bukan bukan nama orang. Jalut itu adalah bahasa kitanya, pemain, nama orang yang perang tanding, yang disebut namanya gladiator. Nah, jadi Jalut ini ada yang mengatakan bukan nama orang, tapi nama bahasa kitanya ya. Kalau namanya petinju, petinju ya, petinju. Nah, makanya ada yang mengatakan Jalut itu maksudnya gladiator, gladiator ya, gladiator. Yang kalau kita pernah nonton film Romawi atau apa begitu, ada yang perang tanding, gladiator. Gladiator dari kaum orang kafir. Maka Nabi Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya Nabi Daud pemerintahan, yakni kerajaan, dan punya ilmu hikmah sesudah meninggalnya Talut. Nah, kalau kita lihat di sini dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pangkat Nabi Daud menjadi nabi dan rasul setelah meninggalnya
Talut. Ya, setelah meninggalnya Talut. Meninggal Talut, maka Nabi Daud pun diangkat menjadi nabi dan rasul plus juga menjadi raja. Kalau raja diangkat dari kaumnya, kalau nabi dan rasul diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan memang hampir rata-rata itu para nabi dan rasul diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkannya kepada alam semesta. Maksudnya apa? Seandainya kerajaan, pemerintahan itu tidak didirikan di dunia, tentu manusia yang kuat akan memakan yang lemah. Oleh sebab itu terdapat keterangan di dalam asar, kesultanan merupakan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Nah, jadi memang kerajaan itu memang ada, dan itu salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu wilayah, daerah dan sebagainya. Karena kalau seandainya tidak ada kerajaan, tidak ada pemerintahan, maka negeri itu akan kacau balau, sembrono, ya, sembrono. Jadi bagaimanapun kita memang mengakui pemerintahan itu adalah salah satu bentuk karunia Allah kepada manusia agar kita sebagai manusia hidupnya tertata. Nah, cuman masalahnya terkadang pemimpin itu ada yang jahat, terkadang pemimpin itu ada yang bijak dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai cobaan buat kita, dan kita sebagai rakyat bagaimanapun juga kita tetap mematuhi pemerintah selama selama kebijakan dari pemerintah itu tidak bertentangan dengan agama kita. Atiullaha ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang beriman, tuh Allah tegaskan tuh. Wahai kalian orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, kita di Indonesia ini punya pemimpin dari tingkat RT, lurah, camat, wali kota atau bupati, ya, gubernur, naik terus sampai ke presiden. Selama pemerintah kita itu tidak bertentangan kebijakannya dengan syariat kita, maka kita wajib mentaatinya. Dan itu sekali lagi, pemerintahan itu adalah salah satu karunia nikmat dari Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai manusia punya tata tertib di dalam kenegaraan, dan juga kita juga punya tata tertib di dalam sebagai manusia.